Cameron Lin tidak dapat membayangkan potensi yang terkandung dalam pil yang dibuat dengan energi puluhan tingkat surga dan ratusan tingkat dewa. 9 gaya memotong langit, yang tertulis pada kulit binatang adalah ketenaran dari Sky Heaven Sanhai, bukan yang ada di Istana Chaotian, tetapi yang dia peroleh dari reruntuhan kuno. Selain itu, Sky Heaven Sanhai disebutkan dalam surat itu bahwa ia membuat tangan dan kaki di atas formasi altar. Cameron Lin merasa sedikit bingung saat melihat ini. Kekuatan tingkat surga untuk meledak begitu besar. Bisa dibayangkan jika pil darah ini diledakkan, potongan ini mungkin sudah tidak ada lagi, dan jalan bintang ini akan hilang. Surat itu juga menyebutkan bahwa tempat ini memang berada di jalan bintang kuno, dan altar ini awalnya mengarah ke ujung lain dari jalan bintang kuno, tetapi dipotong oleh seorang ahli dengan kekuatan besar, tidak punya cara untuk melanjutkan jalan bintang, dan memutuskan ide menggunakan jalan bintang untuk kembali ke alam terpencil. Jika tidak mengembangkan kekuatan yang tak terkalahkan, tidak akan pernah pergi. Melihat pil darah di tangannya, dia diam-diam berkata di dalam hatinya. Awalnya, kekuatannya sudah mencapai batas. Lebih dari setahun yang lalu, ia baru saja berhasil mencapai puncak tingkat dewa. Meskipun ia tidak kekurangan sumber daya, ia masih membutuhkan banyak waktu untuk membuat terobosan. Diperlukan setidaknya 20 hingga 30 tahun untuk melangkah. Tapi sekarang dengan pil darah ini, sangat berbeda. Bom. Cameron Lin sepenuhnya mengoperasikan jurus Planet Weekly. Jalan berbintang sudah sangat dekat dengan langit berbintang, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan bintang yang menyilaukan, bergema satu sama lain di belakang Cameron Lin. Cameron Lin menyesuaikan keadaan dengan yang terbaik dan menelan pil darah langsung ke mulutnya. Di pintu masuk pil darah, Cameron Lin belum mulai memurnikan, aura yang kuat dan kekuatan darah disuntikkan ke anggota badan dan organ dalamnya seperti aliran. Cameron Lin sepenuhnya mengendalikan aura darah yang kuat dalam pil darah. Baru setelah itu dia tahu bahwa Sky Heaven Sanhai telah merencanakan untuk meletakkan pil darah di jalan bintang. Kecepatan di mana dia bisa menarik kekuatan bintang di bintang jalan adalah bintang biru. Jika dia tidak berada di jalur bintang, dia tidak akan punya waktu untuk memurnikan energi dan darah yang begitu agung untuk mengoperasikan jurus Planet Weekly. Aliran energi dan darah murni berkeliaran di sekitarnya, perlahan memasuki jalur yang benar. Tubuh Cameron Lin, seperti lubang tanpa dasar, menyerap darah yang melonjak dalam pil darah. Pil darah seukuran kepalan tangan bayi menyusut perlahan dan kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi pada saat yang sama Cameron Lin telah lambat dalam mengolah, juga meningkat dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di jalan Guxing, aura kuat berangsur-angsur terkondensasi. Aura ini sangat kuat, seolah-olah binatang buas kuno bangkit. Untungnya, tidak ada kehidupan di jalan Guxing saat ini, kalau tidak mengira monster bintang raksasa telah terbangun. 1 tahun kemudian, nafas yang kuat membubung ke langit di atas jalan Guxing, dan keluasan nafas itu bahkan melampaui tingkat surga. Ketika dunia luar berubah dalam ruang dan waktu, Cameron Lin masih duduk di atas altar. Pada saat ini, dia diselimuti langit penuh bintang, duduk bersila di kehampaan, tertutup cahaya keemasan. Mekar dengan aura abadi, dan abadi, seolah-olah bahkan seorang pejuang bom nuklir tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Bahkan ada lebih banyak raungan yang terdengar di tubuh Cameron Lin. Itu adalah suara darahnya yang mengalir deras, seperti gemuruh sungai Yangtze dan sungai kuning. Krak, Cameron Lin perlahan membuka matanya, dan 2 lampu dingin menyala, membekukan kehampaan dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Akhirnya menyempurnakan pil darah dan inti bintang kristal yang dalam, pil darah ini telah menyelamatkan saya setidaknya 100 tahun bekerja. Cameron Lin menghela nafas lega. Pelatihan putih panjang dimuntahkan olehnya, dan ada semburan suara di jalan berbintang. Pada saat ini, Cameron Lin menarik dan menghembuskan napas, seperti seekor binatang purba raksasa yang bangun. Arus udara yang luas bahkan dapat memicu badai,
dan gerakannya dapat memicu kekuatan yang menakutkan. Saat ini, sudah memasuki ranah tingkat surga. Meski baru tahap menengah, tubuh fisikku sudah mencapai titik keabadian. Bahkan dengan tubuh fisikku sendiri, aku bisa mengguncang yang terkuat di tingkat surga. Cameron Lin mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan tak berujung dalam dirinya. Dia mendapat ilusi bahwa dengan satu pukulan, dia bisa meledakkan planet yang mirip bulan tidak jauh dari itu. Itu hanya ilusi kekuatan yang meroket, tetapi Cameron Lin tahu bahwa satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan kota besar dan menyebabkan gempa bumi. Sky Heaven Shanghai telah banyak membantuku. Cameron Lin berpikir bahwa meskipun Sky Heaven Shanghai berasal dari kekuatan yang besar, bahkan Istana Chaotian memiliki orang-orang yang kuat di atas dewa yang benar, tetapi Sky Heaven Shanghai pada saat itu bukanlah puncak dari tingkat surga, sehingga pil darah juga memiliki efek yang besar di Shanghai tingkat surga, tetapi Shanghai tingkat surga menyerahkan pil darah kepadanya. Sudah waktunya untuk kembali. Cameron Lin melangkah keluar dan kembali ke arah yang diteleportasi, memasukkan kunci giok, dan mengalirkan energi sejati ke dalam arah yang diteleportasi. Cameron Lin tidak merasakan rotasi langit kali ini. Dengan tubuh fisiknya saat ini, bahkan jika dia pergi ke luar angkasa, dia tidak akan mati. Kemungkinan terbesar adalah tersesat di luar angkasa sampai hidupnya habis. Cameron Lin membuka matanya dan sudah berada di gua rahasia. Dia tidak menunggu lama, dan bergegas langsung ke pintu. Wujud aslinya sudah tegang, dan sekarang tidak ada waktu untuk menunda. Ledakan. Pintu gua terbuka. Cameron Lin melangkah keluar. Anak baik, sepertinya punya banyak barang di dalam. Sebenarnya aku tinggal di dalam selama setahun, jadi kedua saudara laki-lakiku bisa menunggu. Dua tingkat langit yang menjaga di luar gua itu melangkah maju, berhenti di depan Cameron Lin dan berkata dengan dingin. Mereka tidak menyangka Cameron Lin akan tinggal di gua selama setahun. Tahun ini, mereka tidak makan dengan baik, dan mereka tidak tidur nyenyak. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa masuk, mereka akan bergegas masuk dan menarik Cameron Lin keluar. Kalian menungguku. Cameron Lin memandang dua orang di depannya, dengan senyum di matanya. Omong kosong, jika kamu tahu diri, cepat serahkan semua yang kamu dapatkan dari gua, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata keduanya penuh dengan keserakahan. Semua keluar. Cameron Lin mengabaikan keduanya, malah berteriak ke hutan tidak jauh. Hah! Kedua prajurit di atas tingkat langit terkejut. Mereka menunggu di sini selama setahun, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan bahwa ada orang dalam kegelapan. Apakah sudah ditemukan? Sebuah suara menjuntai datang dari Taniguchi, berbicara tentang seorang pria muda, dan seorang pria tua berada di belakangnya. Charlie Xie. Melihat lelaki tua itu, wajah para pejuang di atas dua tingkat langit sama bersahaja. Charlie Xie adalah salah satu tingkat dewa yang baru dipromosikan dari para pemuda ini. Sebagai penguasa Nanyang, Kingman adalah penguasa Nanyang, dan mereka bermusuhan dengan Kingman. Kali ini, mereka tidak boleh terhindar. Menghadapi tingkat dewa, mereka bahkan tidak terpikir untuk melarikan diri. Setiap orang adalah anggota Nanhai. Apakah harus membunuh kalian semua? Seorang pejuang yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi di tingkat langit berkata, Charlie Xie, kamu biarkan lewat kali ini, dan hidup kami akan menjadi milikmu di masa depan. Sekarang, ada beberapa rahasia pada anak ini. Selama kamu mengalahkannya, Kingmanmu pasti akan melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, tempat persembunyian rahasia ini adalah hati semua orang. Charlie Xie tidak banyak bicara, melainkan mengarahkan pandangannya pada pemuda ini. Pemuda itu memandang ke arah Cameron Lin dan menemukan bahwa Cameron Lin hanyalah seorang pemuda yang mampu memasuki gua yang bahkan ingin dimasuki oleh sang legendaris. Matanya berkilat-kilat dengan cemburu, dan dia berkata, Nak, serahkan segalanya padaku, beri aku 50 tahun lagi sebagai budak, dan berterima kasih nyawamu selamat. Hehe. Cameron Lin tersenyum sedikit dan berkata, apakah orang-orang di Kingman begitu sombong sekarang? Nak,
Kamu harus mencari tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang. Pendekar, yang berada di peringkat teratas dari dua peringkat, saling melirik, dan mereka berdua bergegas menuju Cameron Lin pada saat yang sama. Kali ini adalah kesempatan mereka untuk tampil di depan Charlie Xie. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak tergantung pada saat ini. Melihat keduanya bergegas menuju Cameron Lin, pemuda dan Charlie Xie tidak menghentikan mereka, tetapi dengan senyum tipis di wajah mereka. Mengalahkan diri sendiri. Cameron Lin menggelengkan kepalanya sedikit dan menjentikkan mereka berdua. Pendekar yang berada di tingkat langit kedua bagan itu hanya merasakan angin kencang, dan kehilangan kesadaran. Charlie Xie dan pemuda Kingman bahkan lebih tercengang, mereka hanya melihat pemuda di depan mereka dengan satu jari, dan pendekar, yang berada di tingkat langit teratas, berubah menjadi dua kelompok kabut darah. Pada saat ini mereka juga mengerti bahwa ini adalah tendangan ke pelat besi. Senior, Charlie Xie memandang Cameron Lin dan berkata dengan hati-hati. Cameron Lin melambai dengan lembut untuk menyela, dan bertanya, begitukah cara Yason Xie mengajarimu? Nak, meskipun kamu kuat, aku Kingman tidak membunuh, di Nanyang, jika kamu berani menyinggung Kingman, kamu akan sulit untuk bergerak. Pemuda itu memandang Cameron Lin dan berkata dengan percaya diri, tidak, jika kamu menyinggung Kingman, maka tidak ada tempat bagimu di Blue Star. Diam. Charlie Xie melontarkan amarahnya, orang di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani, bahkan jika dia tidak bisa melewati rintangan di Nanyang, tidak ada gunanya. Senior, dia masih muda dan cuek, kata Charlie Xie cepat. Kamu bilang dia masih muda. Cameron Lin memandang Charlie Xie sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, melihat wajah Charlie Xie memerah dan berkata, Senior, tolong lihat wajah kakek buyut kita, maafkan kami sekali, Michael Wu adalah murid baru kakek buyut, aku tidak tahu seberapa kompleks itu. Charlie Xie, diamlah, guruku adalah pria yang terkuat, bahkan di seluruh timur, dia adalah pria yang kuat. Keluarga Langya berdiri di belakangnya, kamu termasuk apa berani menyentuhku? Kamu menimbang dirimu sendiri. Michael Song berkata dengan dingin. Hehe. Cameron Lin awalnya berencana untuk melihat wajah Yason Xie dan membiarkan Michael Wu pergi, tetapi dia tidak menyangka Michael Wu begitu mengabaikan baik dan buruk, wajahnya juga menjadi dingin, bahkan Yason Xie tidak akan berani berbicara denganku seperti ini. Hari ini aku akan menghapusmu dan membiarkanmu kembali untuk mengajukan keluhan. Aku akan melihat bagaimana Yason Xie akan berurusan denganku. Setelah berbicara, Cameron Lin menjentikkan jarinya. Boom! Ada ledakan suara, dan Charlie Xie bahkan tidak bisa menghentikannya, dan melihat tubuh Michael Wu terguncang, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti pincang. Michael Wu. Charlie Xie terkejut. Michael Wu dianggap sebagai salah satu orang paling berbakat di antara generasi muda masa muda mereka. Jika dia dihapuskan di depannya, dia pasti akan dihukum ketika dia kembali. Ketika melihatnya, hati Charlie Xie terasa dingin. Pada saat ini, otot dan pembuluh darah Michael Wu di sekujur tubuhnya terputus, dan semua kultivasi seni bela dirinya berubah menjadi air yang mengalir. Dan bahkan jika dia hampir diselamatkan dengan obat ajaib, akan sulit untuk berlatih seni bela diri lagi. Michael Wu sudah tidak berguna. Charlie Xie menghela nafas. Terima kasih senior karena tidak membunuh. Charlie Xie membungkuk ke arah Cameron Lin. Kamu berani menghapusku. Michael Wu sangat tidak percaya. Dia adalah Kingman kakek buyut Yason Xie, dan dia sekarang telah dihapuskan di Nanyang. Nak, kamu sudah mati. Michael Wu hampir gila, menatap Cameron Lin dengan ekspresi pahit di wajahnya. Ayo pergi. Cameron Lin berkata dengan tenang. Pergi. Charlie Xie tertegun dan bertanya dengan lembut, kemana harus pergi? Ini Nanyang, tentu saja, aku akan pergi ke gerbang ke Kingman, kata Cameron Lin dengan ekspresi tenang. Hati Charlie Xie sepertinya kewalahan. Dia tidak tahu untuk sementara apakah orang kuat misterius di depannya adalah musuh atau teman. Kakek buyut tidak ada di markas Kingman saat ini. Siapa orang di Kingman adalah lawan pria misterius di depannya.
Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan para senior di depan Kingman. Charlie Xie bertanya dengan suara yang dalam. Dia adalah keluarga Xie, dan Kingman adalah milik mereka. Sebagai sesepuh dari keluarga Xie, dia masih memiliki ikatan yang dalam dengan Kingman. Cameron Lin juga melihat kekhawatiran Charlie Xie, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku memiliki beberapa hubungan baik dengan Yason Xie Haris Xie. Kalau begitu, silahkan, para senior, ada pesawat Kingman di luar lembah." Charlie Xie memegang Michael Wu di satu tangan dan memberi isyarat dengan tangan lainnya. Ketika mereka tiba di luar lembah, ada helikopter. Setelah setengah jam, mereka bertiga tiba di markas Kingman. Tapi Cameron Lin dan Charlie Xie berjalan turun, dan Michael Wu dipegang oleh Charlie Xie. Cameron Lin menyapu akal sehatnya dan sedikit mengangguk. Selama bertahun-tahun, dia juga telah memberikan banyak sumber daya kepada Kingman. Pada saat ini, kekuatan Kingman benar-benar meningkat. Pada saat ini, pendekar di pusat Kingman tidak kurang dari 20, dan ada seorang tingkat dewa, itu Haris Xie, yang Cameron Lin juga tahu, orang yang berkuasa di Kingman. Pada saat ini, murid Kingman melihat Charlie Xie dan seorang pemuda tak dikenal turun dari pesawat. Charlie Xie masih memegang Michael Wu yang pingsan dalam keadaan koma, dan terkejut. "Senior, apa yang terjadi?" Seorang Kingman dari tingkat langit menyambutnya dan bertanya dengan suara rendah. Michael Wu adalah seorang murid kakek buyut yang jenius, dan dia terluka seperti ini. Jika kekuatan Nanyang melakukannya, Nanyang akan kacau kali ini. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, apakah ketua sekte ada di sini?" Charlie Xie bertanya. "Ketua sekte ada di sini." Penanggung jawab tidak berani bertanya lebih banyak ketika dia melihatnya, dan berkata dengan cepat. Charlie Xie juga tidak ingin murid-murid ini memimpin tim, dan langsung membawa Cameron Lin langsung ke ruang tamu, lalu meletakkan Michael Wu di sofa, dan berkata, "Aku akan memberitahu ketua sekte, silahkan kalian menunggu." "Baik." Cameron Lin mengangguk. Jadi dia duduk di sofa. Kingman telah berhubungan dekat dengan keluarga Lin selama bertahun-tahun, dan mungkin tahu apa yang telah terjadi selama tahun terakhir. Charlie Xie bergegas ke ruang konferensi tempat Haris Xie berada. Pada saat ini, Haris Xie dan sekelompok orang kuat di Kingman sedang rapat. Kali ini surat kakek buyut meminta murid-murid Kingman pergi ke Asia Tengah untuk berperang melawan tentara salib, meninggalkan 7 pendekar di urutan teratas untuk menstabilkan Nanyang, dan yang lainnya akan mengikutiku ke Asia Tengah. Haris Xie berkata dengan serius. Kali ini situasinya sangat mendesak. Tahta Suci Barat dan klan darah bergabung, membawa 100.000 pendekar yang kuat, mengarahkan pedang ke timur. Kakek buyut Kingman Yason Xie telah membawa sekelompok kecil orang kuat dari Kingman ke Asia Tengah. Sekarang ada berita bahwa ada banyak pendekar di sana, dan bahkan senjata termal yang besar telah dikirim. Situasi ini mendesak dan perlu mengirim dukungan kuat dari Kingman. Aku tidak tahu apa reaksi dari Dongfang. Seorang senior Kingman bertanya dengan keras. Hanya Kingman yang bukan lawan dari dua kekuatan teratas itu. Penatua lain juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir tentang ini, kali ini, ada dewa terkuat yang kuat di Gunung Longhu, dan lebih dari selusin dewa menemani mereka, dan keluarga Langya Lin juga telah mengirim 7 atau 8 dewa bumi. Jangan khawatir tentang kekuatan tempur tertinggi, yang perlu pendekar Kingman lakukan adalah membunuh mereka yang memiliki senjata. Haris Xie berkata dengan suara yang dalam. Itu bagus. Kalau begitu, kapan kita akan pergi ke Asia Tengah? Mendengar ini, para senior Kingman menghela nafas lega. Meskipun mereka memerintah di Nanyang, Kingman telah lama bersama keluarga Lin. Secara alami, mereka tahu bahwa pendekar di urutan teratas seperti semut di depan. Sekarang kakek buyut mereka telah dipromosikan menjadi makhluk abadi. Mereka hampir tidak dianggap sebagai kepribadian di depan kekuatan besar itu, tetapi mereka hanya layak disebut. Pada saat ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka dengan kuat dari luar. Charlie Xie melangkah ke ruang rapat dan berkata dengan serius, "Michael Wu dihancurkan oleh orang. Orang itu mengaku mengenal kakek buyut, dan dia berada di ruang tamu."